Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Al-Hajj 76. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para bini sepuh, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi subuh ini kita senantiasa istiqamah di dalam keimanan, keislaman kita. Baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, amalan-amalan ibadah baik yang bersifat pribadi ataupun yang bersifat sosial senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, masih berkaitan tentang kurban. Perasaan ini mic-nya baru ya? Enak maksudnya? Beda. Iya beda. Colokannya beda. Masih berkaitan tentang kurban. Jadi rukun kurban itu pertama az-zabhu, harus disembelih. Harus disembelih. Jadi tidak boleh ditembak atau dibenturkan atau dipukul dan sebagainya, termasuk dicekek pakai kuku, nggak boleh. Harus memang az-zabhu, harus disembelih. Baik memakai alat disembelihnya atau memakai alat tertentu yang seperti pakai tombol dan sebagainya. Karena kesepakatan ulama dalam sebuah musyawarah itu bahwa penyembelihan hewan yang pakai alat tuh, kemudian mencet tombolnya,
asal ketika mencet tombol membaca basmalah, bismillahi Allahu akbar, set gitu. 10 sapi mati gitu, potong langsung. Jadi ada alat itu, termasuk itu di apa namanya di tempat di perusahaan-perusahaan tertentu ya. Tapi yang jelas itu harus harus dipotong begitu. Walaupun pakai jarak jauh motongnya. Dan yang keduanya adzabih, orang yang menyembelih. Jadi yang menyembelih itu orang, bukan binatang. Misalnya kambing dicekek oleh macan, ya. Itu lehernya sampai putus sehingga mati, itu tidak. Atau misalnya hewan tertentu yang sudah dilatih, misalnya dilatih untuk menyembelih, dia bisa baca bismillah, bisa juga maksudnya. Apakah boleh? Tidak boleh tetap. Itu termasuk bangkai apabila mati. Jadi harus disembelih. Intinya harus disembelih. Yang keduanya yang menyembelih itu orang, begitu. Kalau makhluk lain ya tidak termasuk gitu. Az-zabih harus manusia. Kemudian yang berikutnya adalah az-zalis al-waktu, berkaitan tentang waktu penyembelihannya itu sudah dibahas, yaitu sejak setelah sholat Id sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, setelah asar sebelum maghrib, itu kira-kira. Yang keempatnya ayyakuna minal ibili wal baqari wal ghanami bi anwa'iha lil ayati wal akhbar. Keberadaan hewannya itu berupa unta, sapi, dan kambing bi anwa'iha, dengan berbagai jenisnya. Jenis kambing termasuk menjangan, kijang, domba, dan sebagainya. Kemudian jenis sapi termasuk kerbau. Nah, itu jenis sapi bakor. Dalam surah Al-Baqarah itu sapi betina. Kalau Al-Baqarah sapi jantan. Ya kedua-duanya boleh sebenarnya untuk kurban, begitu. Ya beda ininya karena dagingnya lebih banyak sih sebenarnya gitu. Kemudian al-ibil itu unta itu ada dua juga jenisnya, ada unta biasa, ada unta budn. Seperti ayat tadi, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi unta budn itu unta yang besar dan dipergunakan untuk apa? Untuk narik pedati, untuk transportasi zaman dulu gitu. Untanya kuat-kuat, besar-besar. Itu unta budn, lebih besar daripada unta al-ibil, unta ternak gitu maksudnya. Begitu. Itu ya jenisnya. Jadi bi anwa'iha, dengan berbagai jenis. Lalu yang ketiga adalah kelima berkaitan tentang apa? Tentang distribusi. Nah, ini distribusi ini menjadi hal yang sangat penting, begitu maksudnya. Sudah kita bahas keberadaan hewannya kan sudah ya. Wa yujzi'u al-khasiyyu wa maksurul qarni. Nah, itu boleh yang tanpa tanduk, hewan yang tanpa tanduk. Justru yang tanduknya panjang itu kayak kambing, itu dagingnya sedikit. Kalau tanduknya kecil biasanya dagingnya banyak. Wa maksurul qarni, dan pecah tanduknya, begitu. Jadi kayak retak atau bagaimana, itu nggak apa-apa, begitu, tidak mengganggu. Yang penting itu termasuk yang anyar teka gitu maksudnya. Anyar teka itu maksudnya ya baru, bukan dari kecil, begitu. Sekali lagi, yang pincang, yang matanya kecolok misalnya, kemudian dia luka sehingga tidak bisa melihat,
ketika dibawa dari Cianjur atau dari Garut dibawa ke Bekasi gitu, jatuh dari mobil. Nah itu kan misalnya dia jadi pincang, dia jadi luka, itu yang seperti itu tidak apa gitu, karena dia termasuk anyar teka, kecuali yang dilarang adalah yang dari kecil itu yang nggak boleh mutlak itu maksudnya. Jadi bawaan itu ya. Kemudian la ya'kulul mudhi syai'an minal udhiyatil manzurati wa ya'kulu minal mutatawwa'i biha wa la yabi'u minha. Tidak boleh memakan sesuatu pun sedikit pun sapa al mudhi, orang yang berkurban, minal udhiyatil manzurati, dari kurban nazar, wa ya'kulu minal mutatawwa'i biha wa la yabi'u minha. Dan dia boleh memakan yaitu kurbannya kurban mutatawwi', yaitu kurban sunnah, wala yabi'u minha, dan tidak boleh menjualnya. Cara, ada pertanyaan itu di WA saya. Jadi bagaimana apabila panitia itu menjual kulit? Ya, kulit kan mesti dijual tuh. Nah, caranya berikan kepada panitia. Panitia kan termasuk ini amil, itu maksudnya dia berhak menerima. Nah, berikan kepada panitia yang, ya mohon maaf, yang miskin gitu. Berikan dulu kepada dia, lalu dia jual gitu maksudnya. Jadi bukan orang yang berkurbannya begitu. Yang motong biasanya gitu ya. Yang motong diberikan kepada yang motong, lalu yang motongnya dijual, duitnya buat masjid. Kan begitu. Itu boleh dijual seperti itu. Wala yabi'u minha, masalahnya tidak boleh dijual langsung. Kita menyembelih kurban nih, domba atau sapi, lalu kan itu kalau sapi mah di kilo kan itunya ya. Biasanya di kilo. 1 kilonya lumayan mahal gitu maksudnya. Kadang sampai berapa kilo itu? Iya. Nah itu apabila 1 kilonya 30.000 aja, 1 kilo 30.000 dikali 10 kilo, ada 10 kilo itu kulitnya doang. Iya kan ya? Iya, lebih ya, bisa lebih ya. Nah itu 300 kan lumayan itu. 300.000. Nah itu. Nah kebiasaan kita biasanya orang yang motong itu dikasih kepala, dikasih kulit. Nah, bagaimana apabila mau dipergunakan untuk untuk masjid? Itu silahkan. Jadi diberikan kepada yang motong, lalu kemudian dia yang motongnya dijual, uangnya buat masjid. Nah itu. Jadi dijual langsung dari orang yang berkurban itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu dijual langsung. Ya sama dengan misalnya Haji Mukhlas kurban, kemudian saya dagingnya dapat, kemudian saya menjual dagingnya. Nah itu mah hak saya, gitu maksudnya. Jadi kalau kita diberikan hewan kurban, daging kurban mendapat banyak, kalau misalnya ini lebih ya dijual, lalu duitnya dimanfaatkan oleh kita, ya nggak apa-apa, itu hak kita. Ya cuma kebangetan maksudnya. Nggak diberikan nama yang lain aja gitu maksudnya, yang butuhin gitu maksudnya. Begitu. Jadi istilahnya memang kalau dijual langsung sama orang yang berkurban nggak boleh. Makanya cari tadi caranya diberikan dulu dalam i'anatut thalibin itu seperti itu. Lalu ada hadis yang menyatakan bahwa idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik. Jika kalian melihat tanggal 1 Dzulhijjah dan kalian berkehendak untuk berkurban, maka menahan diri dari rambut dan kukunya.
Itu maksudnya apa? Maksudnya dalam i'anatut thalibin ini di sini dikatakan bahwa itu tanggal 10 pas mau berkurban begitu. Jadi bukan tanggal satunya. Jadi kalau tanggal 1 kita misalnya melakukan pemotong kuku dan sebagainya, orang yang berkurbannya itu yang nggak apa-apa. Pas tanggal 10-nya gitu. Tidak boleh motong kuku sebelum disembelih. Kenapa alasannya? Jadi kuku itu nanti memohon kuku, rambut dan sebagainya, memohonkan ampun kepada orang yang berkurban. Nah itu makna pertama. Makna kedua hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji karena waktu itu pakai pakaian ihram kan begitu. Kan lagi haji, masa motong kuku kena dam kan begitu. Masa motong rambut kena dam. Kalau lepas sendiri ya lain hal kalau lepas sendiri. Artinya kalau sengaja dipotong itu tidak boleh. Nah itu ya. Nah makna yang ketiga, ya kita tidak boleh merusak hewannya gitu. Kadang hewan kita kan di kukunya dipotongin gitu, dihias, dibedakin. Biasanya kalau orang kampung begitu katanya. Hewan kurbannya digituin. Iya. Nah itu nggak usah gitu, maksudnya biasa sajalah begitu ya. Nah, berkaitan tentang distribusinya, fakulu minha, maka makanlah tadi, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi boleh kita makan dari sebagian dari hewan kurban itu ketika kurbannya kurban sunnah. Fakulu minha, maka makanlah. As-sahih al-istihbab, bahkan di sini termasuk sunnah. Kita sunnah makan hewan kurban yang kita kurbankan. Kemudian wa at'imul ba'isal faqir wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan beri makan kepada bagikan kepada orang yang cukup, wal mu'tar, dan orang yang membutuhkan. Maka di sini kesepakatan ulama dari ayat ini, ya'kulus sulus, dimakan sepertiga, wa yuhda as-sulus, dan dihadiahkan sepertiga, wa yutasaddaqu bis sulus, dan disodakokan sepertiga. Hadiah dengan sodako beda. Kalau sodako itu kepada fukoro dan masakin. Kalau hadiah sama orang kaya boleh, gitu maksudnya, begitu. Jadi misalnya kita sepertiganya dihadiahkan kepada orang kaya, nah, karib, kerabat, gitu maksudnya, begitu. Itu boleh begitu. Cuma di kita kan luar biasa Pak, saking baiknya orang yang berkurban, kita tidak pernah melakukan itu. Udah kita serahkan ke masjid aja. Kadang kita dapat cuma 1 kantong kresek kan gitu. Itu juga paling berapa kilo kan begitu. Paling banyak-banyaknya 1 kilo kan begitu. Nah itu luar biasa. Sebenarnya sepertiga boleh kita makan begitu maksudnya. Nah itu ya. Tapi yang begitu itu adalah ketika kita berkurbannya itu, yaitu kita disembelih sendiri, dipotong sendiri, kemudian dikuliti dan sebagainya. Nah itu. Dan kebiasaan kita kan sudah berbeda, yaitu diserahkan kepada panitia atau kepada masjid atau kepada musola. Nah, kemudian ya udah dibahas mahallut tadhiyah baladul mudahhi. Tempat kurban ya sebaiknya memang daerah mana yang dia tinggal. Itu apabila
memang sudah berkecukupan, boleh keluar gitu. Wa fi naqlil adhiyah wajhani takhrijan min naqliz zakat was sahih huna al jawaz. Tetapi pendapat lain juga takhrijan keluar, iya, keluar dari orang yang berkurban daerah lain, ya boleh gitu maksudnya. Al jawaz diperbolehkan juga. Namun tetap gitu maksudnya. Tadi dikatakan mahallut tadhiyah, asal hukum baladul mudahhi, yaitu tempat di mana dia tinggal. Tetapi apabila memang daerah lain sangat membutuhkan, ya boleh untuk dikeluarkan di daerah lain. Kemudian lawahaba ghaniyan minal udhiyah hibata tamlikin, qala al-imam fal adhar annahu mumtana'un fa innal hibata laysat shadaqah wal udhiyah yanbaghi an takuna mutaraddida baina shadaqah wal it'am. Nah, hibah memberikan secara cuma-cuma. Jadi dalam tradisi pemberian itu ada hadiah, ada hibah, ada sedekah. Sedekah nanti dibagi 3 lagi. Ada nafaqah, ada infak, ada zakat. Beda-beda ini. Maknanya beda-beda. Nah, hibah itu memberikan kepada orang lain secara cuma begitu. Ya berikan aja begitu. Kalau hadiah itu pemberian yang berupa penghormatan. Suatu hari Nabi itu seringkali ketika diberikan sedekah, beliau menolak, ini sedekah apa hadiah gitu. Kalau hadiah beliau terima, kalau sedekah itu beliau tidak nerima. Kenapa tidak nerima? Karena beliau menganggap bahwa ada yang lebih membutuhkan daripada dirinya begitu. Tapi kalau hadiah itu penghormatan, karena beliau seorang rasul, karena beliau seorang nabi, dihargai. Kalau penghargaan itu beliau terima. Makanya ketika menerima sesuatu ya ditanya, ini am hibah sedekah au hadiah begitu. Ketika jawabannya hadiah, beliau terima. Tapi ketika sedekah, beliau berikan lagi kepada orang yang di sekelilingnya yang ada di situ. Begitu. Itu luar biasa itu. Artinya ini pembelajaran bagi kita bahwa hadiah itu ya boleh diberikan kepada siapapun yang sifatnya merupakan penghormatan. Namanya juga hadiah. Nah, kalau sedekah itu ada 3, ada nafaqah, ada infak, ada zakat. Begitu. Yang wajib nafaqah dengan zakat. Nafaqah itu wajib, Pak. Seorang suami memberikan nafaqah kepada anak dan istri itu wajib biqadri thaqah, sesuai dengan kemampuannya. Kan begitu. Dan juga berdasarkan apa? Kafaah, tingkat daripada kebutuhan di sebuah daerah. Itu harus ada kerelaan dari istrinya dan anak-anaknya. Kalau istri dan anaknya protes, ya kita wajib memberikan tambahan. Kan gitu maksudnya. Makanya sebenarnya istri-istri kita tuh soleh luar biasa, Pak. Nggak pernah protes, nggak pernah apa, dikasih berapa sebar. Ya, itu sebenarnya kita harus bersyukur kan begitu. Kadang kita lupa bersyukur bahwa istri kita itu orang-orang soleh. Tandanya soleh ya itu tidak pernah protes gitu maksudnya. Dikasih ya mangga, nggak dikasih juga mereka tidak pernah protes. Sebenarnya mereka berhak untuk protes. Misal minta tambahan, itu pun luar biasa kadang. Ia menjaga anaknya, menyusui anaknya, karena itu kewajiban suami itu harusnya. Jadi istri itu cuma ditunggangi doang, Pak. Itu memang begitu. Tuh
hak mereka atau kewajiban mereka untuk dilakukan itu doang. Yang lain itu kewajiban suami membersihkan rumah dan sebagainya. Apalagi yang kadang istrinya itu bekerja itu luar biasa itu. Maka biasanya memang benar sih dalam fikih itu kalau uang istri hasil istri ya uang istri gitu maksudnya begitu. Kalau uang suami ya uang istri juga. Banyak banget jadinya. Cuma memang seperti itu sih. Memang kenyataan hukum fikihnya seperti demikian. Namun ya apabila persoalannya kadang kan kerja harus mendapatkan izin suami, kan begitu. Ya kalau misalnya suaminya mau make terus dianya lagi kerja bagaimana? Nah itu hal yang seperti ininya harus ada ridho suami. Nah itu ya. Jadi itu yang perempuan-perempuan yang bekerja itu baik jadi PNS atau bekerja di luar itu ya kalau memang istilahnya tidak terganggu stabilitas hubungan keluarganya dengan suaminya yang nggak ada masalah apalagi suaminya mengizinkan. Kadang suaminya senang banget kalau istrinya kerja gitu. Jadi iya dapat transferan. Jadi uang kita jadinya. Nah itu nafkah itu wajib, kepada anak juga wajib, kan begitu? Wajib dicukupkan kebutuhannya, disesuaikan dengan kadar kemampuan. Begitu juga dengan zakat, ukurannya udah jelas kan begitu? Ada 5 kan yang wajib dizakati, ada mawashi itu dulu istilahnya raja kaya, yaitu binatang ternak begitu. Binatang ternak juga khusus sama tadi. Ya, 40 ekor kambing maka 1 ekor kambing kan zakatnya begitu. Iya berarti 40 ekor kambing 40 dikali 2,5 juta aja berapa tuh? Kali 40. 100-an kan? Ya berarti kalau 83 gram emas ya hampir sama itu. Ya 83 gram, kalau 1 gramnya 1 juta. Ya, sekarang berapa? 1 jutanya? Iya, 83 kan 2,5 gram kan, 2,5 gram kan dizakatkan. Hampir sama sih sebenarnya itu ukuran-ukuran itu. Nah, ada zakat yang namanya asman, yaitu pertambangan, yaitu emas dan perak yang wajib dizakati. Kalau berlian bukan termasuk asman dia. Maksudnya nanti tijaro jual beli. Tijaro yang luas itu. Jadi memang ada mawashi, ada asman, ada asmar. Asmar itu apa? Buah-buahan. Cuma buahnya itu khusus buah anggur dengan buah kurma, inab buat tamar, yaitu anggur dan kurma. Buah-buah ini kayak di sini kan banyak tuh buah mangga, buah mangga klengkeng dan sebagainya. Masuknya di mana? Enggak masuk di asmar, di buah-buahan, tapi maksudnya di mana? Di tijaro. Nanti yang tijaro itu yang banyak banget. Ada yang rikaz itu harta temuan. Ya ukurannya kalau rikaz itu 20%. 20%. Berapa aja nemunya gitu maksudnya kalau rikaz itu. Jadi bukan berarti. Nah, ini ada pertanyaan, undian, orang terima undian nih dapat hadiah mobil. Ya, itu maksudnya. Ya, itu 20% itu. Harga mobil berapa? 300 juta misalnya. Ya udah 20%-nya berapa tuh? Tapi kalau udah kan kebanyakan sekarang kan kalau hadiah kayak gitu kan dapat hadiah. Ada pajak. Jadi udah 20% udah dipotong dinas sosial pajak. Ya. Jadi apakah wajib lagi ngasih? Nah, ini berkaitan dengan pajak itu ada 2 qaul ya. Qaul yang pertama ya pajak dikeluarkan, zakat juga dikeluarkan. Nah, kalau ada pendapat kedua, pajak kita diniati zakat, tinggal kurangnya berapa. Misalnya persentasinya 20% kurang, itu maksudnya
keluarnya sekitar 15%, ya tinggal kita mengeluarkan 5% begitu. Jadi ada 2 qaul ya. Silakan kita pilih gitu maksudnya. Ya itu. Artinya itu uang nemu, harta dikes itu artinya apa? Harta temuan. Kalau dalam contoh fikih dalam kitab-kitab kuning itu contohnya itu adalah nemu emas biasanya gitu, boneka emas zaman dulu gitu maksudnya. Ya, Mas Tarno. Kalau dulu ada orang yang nyari apa tuh uang Brazil itu. Iya itu kayak apa gitu padahal bohong itu. Ya gimana? Oh, ya. Berkaitan dengan umur daripada kambing atau sapi atau apa ya, yaitu sama dengan yang dizakati gitu maksudnya. Sama dengan zakat juga, kalau umurnya masih ini juga enggak wajib dizakati sama. Nah ini untuk kurban itu ada beberapa penjelasan di sini bahwa ada yang dimaksud do'an wa yujzi'u fihal jadha' minad do'ni, dan boleh dari kurban itu kambing muda, minad do'ni dari kambing biri-biri atau domba. Nah yang domba itu umurnya itu 6 bulan, wakila samanun 8 bulan, tetapi dia giginya sudah rata begitu. Ya itu giginya sudah rata. Wakila itu bukan 8 bulan tetapi sanatun, 1 tahun. Atau au asqatu asnana, sudah pernah berguguran gigi-giginya jadi rata, fayakunu kal bulugh, ini seperti orang baligh, fa innahu imma bisinni awil ihtilami qabla. Itu ditandai apabila dia sudah baligh, sudah dewasa maksudnya, sudah pernah melakukan hubungan. Nah itu sudah bisa dia gitu maksudnya. Nah itu yang seperti itu Pak, yang boleh dikurbankan dari jenis ghanam, dari jenis kambing. Ya. Kemudian wa ammas taniyu minal ma'iz famalahu sanatani. Nah akan tetapi yang sudah as-taniyu yang kambing berupa kambing Jawa itu biasanya perkembangannya lama dia, sehingga kambingnya tua. Famalahu sanatani, sekitar kurang lebih 2 tahun. Wakila ya setahun lebihnya mau 6 bulan mau berapa. Yang penting adalah dia giginya sudah rata begitu. Jadi memang cempe atau cempe anak kambing ya, sama namanya cempe ya. Oh cemple di sini. Kalau di saya cempe. Ya cemple atau cempe itu memang giginya nggak ada Pak. Ya belum ada, dia masih gusi-gusinya doang. Nah apabila tumbuh gigi yang sudah rata, maksudnya sudah bisa, dia sudah memamah makanan gitu, bukan tergantung kepada apa? Induknya, itu nyusu sama induknya. Nah itu sudah boleh untuk dikurbankan. Nah itu ya. Jadi memang harus diperiksa. Ya memang kalau yang sudah dijual-jual di situ sih memang sudah memenuhi syarat semua itu giginya udah keluar ini semua. Kalau orang tua zaman dulu sih memang teliti sih Pak. Saya masih ingat gitu. Orang tua ketika mau kurban itu beliau dibuka itunya giginya. Padahal udah gede begitu udah pasti giginya ini. Oh ini gini udah pada tanggal. Oh iya bagus, berarti udah ini maksudnya begitu udah tua gitu, udah berumur, dia udah bisa untuk kurbankan. Nah beda dengan sapi. Kalau sapi itu wa ammas saniyu minal ibil
Yang jenis apa namanya unta, famalahu khamsa sinin, yaitu famalahu khamsu sinin, yaitu 5 tahun. Wa dakhala fis sadisah, dan dia sudah masuk ke dalam 6 tahun. Jadi ya 5 tahun lebih lah, begitu maksudnya. Wa amma minal baqar, nah sapi lebih ini lagi, lebih muda lagi, cukup sanatani 2 tahun. Ya, 2 tahun masuk ke dalam 3 tahun. Wa dakhala fis salisa, yaitu masuk ke dalam 3 tahun. Sapi 3 tahun lebih, oh berarti bagus, udah sangat berumur sehingga dimungkinkan bisa untuk dikurbankan. Kalau sapi cepat gede apa itu? Sapi itu setahun aja udah kelihatan gede banget itu. Iya. Apa sih sapi, apa istilah di tukang jagal itu, sapi yang gemukin lagi gimana? Gimana? Itu yang seperti itu memang itu cepat itu ininya. Dia udah 4 tahun 3 tahun 4 tahun tuh udah gede banget itu maksudnya. Itu yang itu boleh dikurbankan. Ya itu yang boleh Pak ya. Wa alam annahu la farqa fil ajza bainal unsa waz zakar. Antara yang jantan dengan yang betina itu tidak ada perbedaan idza wujida sin al mu'tabar. Jadi ciri-cirinya sama tadi. Na'am az-zakar afdal ar-rajih. Tetapi memang yang jantan itu lebih utama li'annahu atyabu lahman, karena dagingnya lebih wangi gitu, lebih banyak. Wa naqala 'an Syafi'i annahu qala al-unsa ahabbu min adz-dzakar wa huwa muawwalun 'ala jaza'is sayd li'annahu aktsaru qimatin fayushtara biha tu'aman. Nah, tetapi ada pendapat lain juga, ya bolehlah yang jantan, yang betina juga boleh. Wa huwa unsa muawwalun 'ala jaza'is sayd li'anna aktsaru qimah fayushtara biha tu'aman wa tudzi al-badanah min an sab'ah. Ya. Untuk unta untuk 7 orang, begitu juga sapi. Sebagaimana hadis Nabi, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berkorban bersama Rasulullah SAW bil Hudaybiyah, di daerah Hudaybiyah, al badanata unta budan an sab'atin, yaitu 7 orang, wal baqarata an sab'atin, begitu juga sapi 7 orang. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala Abu Ishaq tudzi al-buduna an asrah. Abu Ishaq bahkan menyatakan saking gedenya unta budan itu an asrah untuk 10 orang katanya. Cuma wa fil Bukhari ma yushhadu lahu, tetapi di dalam Sahih Bukhari bahwa itu tidak disaksikan seperti itu. Artinya tidak ada kebenaran. Ya, tetap kita kembali berarti yang 7 orang. Wa qala Ibnu Qattan annahu sahih wa tujzi'u syad an wahid, dan begitu juga untuk 1 kambing untuk 1 orang. Wa kadza an ahli bait kama marra. Begitu juga untuk seluruh keluarga boleh. Jadi misalnya begini, kurban kambing 1 kambing, keluarganya Haji Mukhlas, nah itu enggak apa-apa. Gitu. Karena Nabi pernah berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, gitu. Jadi dari Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, gitu. Jadi boleh kalau kita menyebut misalnya yang menyembelih itu ya Allahumma taqabbal, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, itu min keluarga siapa boleh ya, seperti itu. Dan menyembelih itu boleh dengan cara, jadi nggak mesti misalnya yang menyembelih itu kan kadang namanya kan disebutin mobil apa gitu. Sebutnya di awal aja kita bareng-bareng gitu maksudnya, begitu disaksikan
kebiasaan yang kita lakukan, yaitu maksudnya yang menyembelih mah gampang. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal min, misalnya dari orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Langsung mereka gitu, jangan sebutin lagi, kelamaan gitu maksudnya. Iya. Yo udah sebutin bin oh. Kadang nggak yakin kita nih lah. Jadi udah disebutin tadi udah gitu maksudnya bismillah Allahu akbar, Allah mah tahu ini kan gitu maksudnya. Iya itu. Kasihan udah direjang-rejang begitu kan gitu maksudnya. Dia kelamaan ini, kata sapi ini lama banget katanya begitu. Ya itu dia stres. Iya. Itu ya. Jadi penyembelihan seperti itu. Ustaz, Gimana? kan kalau tradisi di kita saat kurban itu panitia mengambil sebagian untuk dimasak Oh iya. dan dimakan bareng, itu hukumnya seperti apa? Tradisi di kita apabila panitia mengambil dimasak itu yang nggak apa-apa, itu kan kesepakatan gitu maksudnya. Diambil beberapa gitu, misalnya kepalanya atau dengkilnya, itu nggak apa-apa. Dan ya idealnya pemberitahuan kepada siapa? Kepada orang yang berkurban. Makanya kan saya sering mengatakan idealnya yang berkurban itu jadi panitia juga begitu. Biar segala sesuatu keputusan ya orang yang berkurban terlibat semua gitu maksudnya, begitu kira-kira. Jadi memang apabila kesepakatan warga dan yang berkurban nggak apa-apa, ya udah nggak ada masalah. Tapi kan kita nggak pernah ada kesepakatan dengan yang berkurban. Ya ini bahasanya kalau dalam bahasa kita tuh ibarat kita makan di rumah orang tua. Jadi ulima ridohu, diketahui ridhonya, orang tuanya nggak ada lagi pergi, kita makan aja gitu maksudnya, begitu. Ya ulima ridohu secara fikih itu. Ya sih masa sih saya misalnya main ke Pak Haji Riyadi, masuk rumah nggak ada orangnya, ada istrinya aja. Masa nungguin Pak Haji Riyadi, belum ada izin dari Pak Haji Riyadi, katanya begitu. Padahal istrinya udah nggak apa-apa, makan aja gitu. Ya udah kan itu namanya ulima ridho. Padahal pemiliknya adalah bapaknya gitu. Maksudnya kira-kira begitu. Tadi udah izin kok, tadi sudah ngasih tahu bahwa boleh silakan gitu. Nah itu gitu. Disuguhi air gitu maksudnya. Ibaratnya begitu, ada air di meja, udah pasti ada air di mejanya gitu. Iya, terus kita ngomong ini diminum ya gitu. Kalau langsung diminum pun tidak ada masalah, itu ulima ridohu. Artinya udah disediakan di situ pasti untuk diminum. Abong sih jangan itu kan maksudnya misalnya minumnya. Nah gitu, cuma pajangan doang misalnya. Itu namanya ulima ridohu, diketahui ridhonya. Ya kayaknya nggak ada masalah kan gitu, udah disediakan di situ gitu maksudnya. Ya termasuk itu kan kayak tradisi orang tua zaman dulu kan bikin rumah itu sumurnya kan di depan rumah itu. Iya, depan rumah, orang yang lewat di situ ya pakai aja kan begitu. Iya, kalau sekarang pam di situ kita marah kan gitu, bayar pamnya mahal. Gitu biasanya. Iya. Makanya orang tua zaman dulu tuh emang itu termasuk jariah yang mengalir terus itu air, Pak. Air itu luar biasa, Pak. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dalam ayat Quran kan, dan telah kami jadikan segala sesuatu, kami ciptakan segala sesuatu itu dari air. Jadi memang air itu luar biasa. Dan itu tradisi kita itu katanya sama dengan tradisi Yaman. Di orang-orang Yaman itu ya gitu, jadi sumber airnya ada di depan rumah. Sampai sekarang itu di depan rumah tuh ada air minum. Jadi bebas orang minum. Itu orang perjalanan gitu tinggal ambil aja gitu maksudnya begitu. Jadi kita abong kalau misalnya itu harus permisi dulu kan kelamaan gitu maksudnya, keburu kehausan gitu maksudnya. Begitu kira-kira.
Iya, jadi seperti itu. Jadi istilahnya ya apa namanya? Tadi dikatakan ya ulima ridhohu. Ya bolehlah. Artinya kita mah udah serahin aja gitu maksudnya ke panitia gitu maksudnya mau diapain gitu maksudnya. Ya panitia juga ngambil untuk dimasak emang banyak banget kayak gitu maksudnya. Nggak mungkin kayaknya. Paling secukupnya doang kan begitu. Misalnya ada panitia sekitar 30 orang, ya palingnya untuk makan 30 orang. Belum yang masaknya. Masaknya juga mau. Iya, belum masak berarti 60 orang ya. Ya itulah gitu maksudnya. Jadi secukupnya ya silakan. Jadi nggak apa-apa saya pikir dan itu tidak mengurangi distribusi. Kalau kita lihat tadi, ya tadi kan sepertiga boleh dimakan, sepertiga boleh dihadiahkan, sepertiga boleh disodakohkan, kan begitu. Makanya sering saya katakan dalam setiap pengajian, idealnya karena kita kan ada panitianya, ya panitia ya yang berkurban, mereka dilibatkan, gitu maksudnya, begitu. Dilibatkan supaya apa? Ya supaya kita enak mengambil keputusan ketika mau digimanain si hewan kurban ya kita enak, karena itu terbesar ada dari orang yang berkurban. Nah cuma kadang-kadang kita kan tidak mau tahu yang berkurban. Kadang orangnya kemana kan begitu. Ini kurban nitip, dianya mah kemana gitu nggak jelas kan begitu. Ya udah kan kita sulit kalau misalnya dia ngomel ini dagingnya mau digimanain gitu maksudnya. Lah kan gitu. Walhasil di kita saya pikir sudah ulima ridho banyak banget dan itu merupakan satu hubungan kemasyarakatan kekeluargaan yang luar biasa. Di kita tuh seperti itu, Pak. Begitu. Kalau di daerah-daerah tertentu itu kadang ya jadi masalah kan begitu maksudnya, begitu. Cuma di kita kan tidak pernah mempermasalahkan kayak begitu. Berarti sudah tasamuh, sudah luar biasa mereka lapang dadanya tentang ya seperti itu. Namun misalnya ada orang yang pengen dibagi sedemikian rupa kayak tadi sepertiga, dimakan sepertiga, ya silakan gitu maksudnya begitu. Nah, makanya saya katakan tadi ya itu dalam kitab Ma'arif Thalibin juga apabila kita menyerahkan kepada orang lain hewan kurbannya, maka ya wayahnya untuk memberikan upah kepada orang yang gitu. Jangan kemudian kita ngatur-ngatur, kita yang kurban, kita yang ngatur-ngatur tapi kita tidak menyembelih, yang menyembelih orang lain. Kalau kita nggak ngasih apa-apa, ya nggak boleh. Kalau ngasihnya itu sih aja kepala aja sama kulit gitu maksudnya, nggak boleh itu di luar apa? Di luar upah. Itu mah kurban itu mah gitu. Makanya kalau mau ya kecuali lain hal. Udah saya mah murni bantu doang gitu maksudnya begitu. Murni terus dikasih kita kasih ya kasih kulitnya sama kepalanya, oh ya nggak apa-apa juga karena itu ibarat hadiah bagi orang yang menyembelih kan begitu, itu kira-kira ya. Dan kita juga jangan terlalu mempersulit diri lah, kesimpulannya sih begitu, sehingga sebenarnya hukum fikih itu longgar, kita jangan mempersulit diri. Ustaz. Ya. Masalah rambu tadi, yang maksudnya potong kuku itu rambu itu si kurbannya atau hewan kurbannya? Nah ini kan tadi ada 3 makna. Jadi makna pertama itu yang diterangkan oleh para ulama, jumhur ulama menyatakan itu orang yang berkurban. Jadi rambut kuku itu memohonkan ampun kepada orang yang pemiliknya gitu maksudnya, kan dia mau kurban tuh. Nah itu biarin dipanjangin gitu maksudnya. Kalau dicukur habis kan jadi kan nggak ada yang doain maksudnya begitu. maksudnya kan orang yang berkurban begitu. Makna pertama. Makna kedua itu berlaku bagi orang yang melaksanakan ibadah haji karena nanti kena dam kan begitu. Makna ketiga itu adalah hewan kurbannya gitu. Jangan dicukur. Kan kadang ada yang dicukur Pak, kadang dimandiin gitu si kambingnya itu, dicukurin gitu biar nanti gampang katanya ininya apa namanya,
Justru itu nanti tuh kan likulli sya'ratin hasanatun. Setiap rambut itu asru hasanat, 10 kebaikan. Bayangin kalau misalnya bulunya banyak, kan gitu. Jadi jangan dicukur sebelum dipotong, jangan dicukur. Maksudnya begitu. Jadi ada tiga makna begitu. Cuma jumhurul ulama yang pertama tadi. Tanggal 1 itu. Nah, jumhurul ulama sih bukan tanggal 1, tanggal 10-nya. Jadi sebelum dipotong tuh, pokoknya sebelum dipotong lah. Gitu. Ya kalau letterlah hadis kan tadi hilal Dzulhijjah, berarti masuk bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 1 begitu maksudnya. Tapi di I'anatul Thalibin itu keterangannya bahwa itu bukan tanggal 1 tapi tanggal 10. Begitu kira-kira. Itu pendapatnya Imam Rafi'i di antaranya. Saat memasuki tanggal 10 Dzulhijjah sampai melaksanakan kurbannya, mudhhi itu orang yang berkurban, mudhhi itu makruh menghilangkan kuku, rambut atau bulu yang berada di anggota tubuhnya. Hikmahnya apa? Agar seluruh anggota tubuhnya mendapatkan ampunan dan terbebaskan dari api neraka. Itu kira-kira. Itu pendapat itu diambil dari Abi Bakar Syato, Hasyiah I'anatul Thalibin, halaman 334. Ya. Berapa itu untuk tidak mencukur dulu? Ini kalau di sini tanggal 10. Itu kan pemotongan. Ya kan sebelum dipotong, karena kemotong tidak mesti tanggal 10. Ya misalnya pagi dia motong rambut gitu, mau sholat Id. Nah itu nggak usah. Itu maksudnya. Tanggal 10 boleh. Katanya harga tidak. Ya. Karena kita menyerahkan atau sudah beli hewan kurban, nggak boleh motong-motong. Nah itu juga bisa maknanya. Jadi memang istilahnya sudah dia berniat untuk berkurban gitu, begitu. Jadi sebelum dipotong, bahasanya di sini sebelum dipotong jangan dulu dicukur. Jadi cukurnya nanti. Kalau sudah dipotong boleh kita dicukur. Karena semua rambut, kuku yang ada pada kita itu mohonkan ampun dan juga akan dibebaskan dari api neraka. Begitu kira-kira. Ada keraguan. Kelihatannya ada. Sekali di setnya apa gitu kan. Ada betul kan tadi tanggal 1 sampai 10 boleh. Iya. Jadi yang sebetulnya yang hanya tanggal 10 saja yang nggak boleh itu gitu. Ya artinya sebelum dipotong ini, saat memasuki tanggal 10 Dzulhijjah sampai melaksanakan kurbannya, nah itu mudhhi. Berarti misalnya kan kurban belum tentu tanggal 10, Pak. Iya kan? Kadang dia misalnya tanggal 11, apalagi yang kemarin-kemarin itu pas hari rayanya itu tanggal sebelumnya itu hari Jumat, kadang ya, dia menyembelihnya hari Sabtu karena hari libur kan begitu, atau hari Minggunya kan begitu. Jadi istilahnya apabila dia belum dipotong ya jangan dulu motong kuku dan rambut dirinya. Itu yang di dalam Hasyiah I'anatul Thalibin ya penjelasannya. Ya. Kemarin sudah dibahas ya tentang kurban untuk orang yang sudah mati ya. Kalau ada wasiat boleh, tetapi Imam Rafi'i mutlak boleh saja. Kalaupun tidak wasiat, Imam Rafi'i mutlak boleh walaupun tidak wasiat. Jadi kita sebenarnya ya boleh juga kan gitu maksudnya. Artinya kita ya boleh kita diniatkan untuk orang tua kita sudah meninggal, kakek misalnya. Ya enggak apa-apa. Apalagi misalnya ibaratnya 1 ekor sapi dia sendirian, berarti ya udah berarti disebutin orang-orang yang sudah meninggal nggak apa-apa. Gitu kira-kira. Bahkan diperbolehkan di sini diniatkan untuk untuk keluarganya begitu, untuk keluarganya.
atau untuk pahalanya. Untuk pahalanya boleh kita misalnya kurban untuk kita, pahalanya diberikan kepada orang tua. Terus kita dapat pahala enggak? Dapat, jangan takut tidak dapat. Kita jangan berpikirnya MLM dengan Allah itu, kan begitu? Karena kita berpikirnya multi level marketing gitu, kalau jadi dibagi-bagi gitu, maksudnya ini dapat, ini berarti kita dikurangi dong. Aturnya 10 dapatnya cuma 2. Enggak seperti itu. Kalau Allah tidak maha pelit seperti kita, kan begitu. Allah maha royal, kan gitu. Kita memberikan hadiah, Fatihah, hadiah, sodakoh kepada orang-orang, pahalanya untuk orang tua. Kitanya dapat nggak? Dapat, gitu maksudnya. Dan itu termasuk pahala apa? Pahala barron liwalidai, orang yang berbuat baik kepada orang tua. Justru ini anjuran dari Nabi, kan begitu. As-shadaqatu lahuma, sedekah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ada sebuah maqalah asasiyatul birri ba'da wafatihima, beberapa dasar tentang perbuatan baik yang perlu dilakukan setelah wafat daripada kedua orang tua kita atau ahadim atau salah satunya. Itu diantaranya tadi as-shadaqah lahuma, sedekah diperuntukkan untuk keduanya, istighfaru lahum, memohonkan ampun dan sebagainya. Tapi sekali lagi, walaupun kita mohonkan ampun kepada orang tua, kitanya diampuni kitanya juga, kan gitu. Bukan berarti kitanya misalnya mohon ampun kepada Allah kemudian kita tidak dapat ampunan, dapat. Makanya kita kan sunnah. Bahkan dalam kitab Minahus Saniyah kita waliyun min auliya'illahi ta'ala, termasuk walinya Allah salah satunya membacakan istighfar sebagaimana yang diajarkan, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya minhum wal amwat wa tubu ilaih, sebanyak 25 kali sehari semalam. Begitu. Kalau misalnya habis istighfar kan 3 kali 5 waktu 15, ya tinggal nambah 10 kali lagi, kan begitu. Begitu. Insya Allah kita termasuk wali, kan begitu. Jadi wali itu gampang, Pak, murah gitu maksudnya. Kitanya mau apa enggak gitu maksudnya. Gitu. Termasuk wali auliya ta'ala, orang yang membaca istighfar kayak tadi sehari semalam 25 kali. Dan di situ tidak dirinci apakah dicicil apa enggak, pokoknya baca 25 kali sehari semalam. Mau sekaligus 25 kali, yaitu minimal. Bahkan Nabi itu istighfar seperti itu minimal sehari semalam tuh 70 kali. Ya makanya jadi Nabi, kan kita boro-boro kadang. Iya. Habis sholat cangkius pergi gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan wiridnya sambil jalan sih nggak apa-apa gitu maksudnya ya. Kan begitu. Ya minimal dalam hati lah, kalau misalnya bil jahar nggak bisa ya dalam hati. Jadi maksudnya kita jangan pelit amat memohonkan ampun untuk diri kita, keluarga, iya, orang tua, jami'il muslimin wal muslimat dan seterusnya. Kan gitu. Bahkan ada yang lengkap banget itu istighfarnya, kan begitu. Apa tuh? Yang disebutkan kalau maknanya begini, orang-orang yang menjadi kewajiban tanggung jawabku, berarti kan semua tuh pembantunya, kalau dia punya karyawan ya karyawan gitu. Cuma dalam sebuah keterangan ya cukup lah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu berlaku orang yang terdekat, Pak. Jadi memang pilihannya begitu. Jadi mukmin muslimat itu yang terdekat dulu, Pak. Walaupun disebutnya begitu umum, tapi tetap kedekatan jiwa kita, misalnya kita dengan tetangga, sesama jamaah, itu yang kita mohonkan, yang terdekat dulu gitu maksudnya, begitu. Atau kerabat-kerabat, iya, yang terdekat terlebih dahulu. Jadi berlaku itu dalam bahasa Arab tuh begitu, maknanya seperti demikian. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan dan dibacakan.
sudah syuruk ya, sudah isyraq. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah kesehatannya, dan juga mudah-mudahan kita semua dicukupkan kebutuhannya dan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.